Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya jelaskan eh, salah satu faktor jam berpendulum berhenti. Jadi ada pengaruh dari jarum yang membuat jam model pendulum, baik jam ini berlaku untuk jam dinding, jam almari, jam meja, semua sama. Nah, ini contohnya. Nah, ini terlalu nempel ke dalam. Jadi ketika dia jalan normal seperti ini, dia ini suatu ketika dia nabrak, nah ini nabrak angka, ini jarum pendek biasanya. Kemudian jarum panjang bisa terjadi saat pintu ditutup, ini nabrak depan, entah ini samping atau kaca, ininya nabrak depan. Ini kadang orang salah solusi. Jadi ini jarum ini ujungnya ini diangkat tujuannya biar nggak nabrak ini. Ketika tahu oh ini ternyata nabrak, ini malah diangkat gini, atau biar nggak nabrak ini, atau jarum panjang nabrak ini ditentangin ke dalam agar nggak nabrak. Itu nggak menyelesaikan, karena bisa terjadi kalau ini dibentangkan ke atas ke depan gini, tujuannya biar nggak nabrak angka, akhirnya malah bertabrakan dengan jarum panjang. Nah, solusinya bagaimana? Nah, ini akan saya informasikan posisinya dulu ya. Jadi gini, posisi jarum panjang ini memang ada stoppernya ya, Jadi bentuknya seperti ini ya. Ada stoppernya. Jadi ketika ini dipasang, ini tidak akan kebablas terlalu ke dalam. Kalau terlalu keluar bisa, karena dia bisa keluar, spasinya panjang. Kalau model baut, dia akan lebih ini ya, lebih presisi ya, dia nggak gerak-gerak. Tapi kalau yang model lama untuk jam-jam tua, dia akan menggunakan ini ya, sepi ya, semacam seperti sindik gitu ya. Nah, ini posisi jarum panjang. Nah, jadi kalau saya ceritakan posisinya, jadi nanti lebih paham. Nah, yang jadi masalah ini jarum pendek. Hampir semua jarum pendek ini dia ini free, bisa tembus mentok ke dalam. Jadi dia ini bisa ke depan gini. Nah, lihat posisinya ini tidak ada stoppernya. Ya memang ada yang untuk jam almari kadang ada stoppernya. Jadi kalau kita tekan keras ke dalam sekalipun dia nggak akan sampai mentok. Nah, cuma ini yang kita bahas. Kalau yang ada stoppernya mungkin nggak perlu dibahas ya, nggak mungkin mentok ke dalam dan nggak nabrak angka gitu. Kalau nabrak angka mungkin memang ininya jarumnya bengkok ke dalam, akhirnya nabrak ini. Nah, kalau jarum bengkok itu beda cerita lagi, itu memang harus kita luruskan. Tapi yang jadi masalah kan ketika jarum ini lurus tapi ternyata nabrak angka. Nah, ini sebenarnya karena ini terlalu ke dalam. Simple sekali sebenarnya solusinya. Jadi saya contoh ya, ini harusnya kan segini udah cukup. Nah, segini sudah cukup dan dia nggak mungkin nabrak, dia nggak akan nabrak nih, dia nggak akan nabrak. Tapi kalau kita masangnya terlalu dalam, mungkin masangnya udah bener, tapi mungkin karena kita beli online, kemudian pada saat pengiriman mungkin diisi ganjel-ganjel, akhirnya dia tertekan, akhirnya masuk ke dalam, dia akan nabrak. Nah, nih, dia akan nabrak. Saya tekan keras sekalipun nggak akan lolos. Nah, ini karena terlalu ke dalam. Jadi solusinya tinggal ditarik aja ke depan gini. Nah, udah. Ini nggak akan nabrak nih. Tuh. Nah, menarik ke depan ini nggak perlu dilepas semua ya, nggak perlu melepas jarum-jarum depan, itu nggak perlu ya. Jadi cukup saya contohkan begini. Saya contohkan ya, ini contoh. Nah, ini kalau tertekan ke dalam, ini kan gini ya posisinya. Nah, ini terlalu dalam nih. Dia nabrak angka 6. Ini tidak perlu jarum depan dilepas. Ini tarik aja ke depan. Nah, ini sebagai tahanan depan, kita tarik ke depan. Nah, ini udah narik ke depan. Nah, udah, dia nggak akan nabrak. Udah free dia. Nah, ini salah satu
faktor jam berpendulum bisa apa namanya macet atau berhenti. Jadi sebelum berpikir menganalisa sampai terlalu jauh, jadi mesinnya gancet atau bagaimana, kita perhatikan hal-hal yang sederhana. Salah satunya ini jarum, baik jarum panjang atau jarum pendek. Yang sebenarnya yang sering terjadi jarum pendek ini terlalu ke dalam juga bisa pendulumnya berhenti. Ini terlalu ke depan juga bisa berhenti karena bertabrakan dengan ini bagian sini atau bagian ujungnya. Jadi kita harus perhatikan. Jadi ini hal sepele, cuma terkadang kita lalai. Nah, untuk jarum panjang itu seringnya nabrak sini. Nah, makanya kita ketika kita tutup perhatikan jarum panjangnya. Nah, kalau jarum panjang nabrak, ini cukup ini dikencengin atau kita lepas, kita cek lurus apa enggak ininya. Nah, jarumnya lurus enggak. Kalau terlalu melebar ke depan, ini bisa nabrak sini. Itu. Kalau memang karena jarumnya bengkok, tinggal dimasukin ke dalam sedikit, tapi perlu diamati jangan sampai bertabrakan dengan jarum pendek. Intinya ini sepele tapi berpengaruh, sangat berpengaruh. Jadi intinya kalau jarum pendulum berhenti padahal power save masih banyak, pertama kali yang harus kita curigai bagian jarum baru nanti ke yang lain gitu. Baik jarum pendek atau jarum panjang. Nah, karena ini harus benar-benar free semua. Jadi ini ada ganjalan sedikit saja dia akan berhenti. Jadi belum tentu karena mesinnya gitu. Nah, sementara ini satu faktor dulu, nanti mungkin ada faktor pengaruh lain, ada kemiringan. Selain faktor ini ada faktor kemiringan, kemudian mungkin ada as yang tidak free gitu, nanti kita bahas berikutnya. Terima kasih.